Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Sarkani SPDI. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dan LPTK saya adalah UIN Ar-Raniri Banda Aceh. Pada hari ini, Kamis, tanggal 8 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada pembelajaran fikih di kelas 8 MTS Aturmudi Cibodas. Berikut ini adalah hasil perekaman video pembelajaran yang saya buat. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matamu berlinang, mas intannya terkenang. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ya, mudah-mudahan kita diberikan selalu kesehatan ya. Amin. Serta dalam keadaan iman dan Islam yang tetap. Baik, sebelum Bapak memulai pelajaran fikih pada kelas ini, kalau lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas pimpin doa untuk membacakan bagaimana yang biasa kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali ada yang tidak hadir hari ini. Siapa? Yuda. Terus siapa lagi? Mala. Apa katanya? Kira-kira alasannya apa? Atau sakit? Apa? Ada. Untuk yang sakit mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya ya, dikembalikan pada posisi kesehatan yang sedia kala. Dan untuk yang alfa mudah-mudahan besok atau lusa kembali semangat ya. Tapi malas-malasan toh di rumah juga apa yang nanti kita kerjakan, main game ya. Daripada main game lebih baik kita di sini dipakai untuk belajar bersama-sama atau untuk sekedar melengkapi catatan yang kemarin mungkin tidak ada. Baik, untuk membersihkan waktu di absen dulu. Alim Maulana ada, Aidil Akbar ada, Habil Sabiril, kemudian Niko Ananda Putra,
kemudian Dira Auliani, ada. Kemudian Elit Hira Zahwa, ada. Kemudian Eti Tamala, apa. Kemudian Fitri Agustina, ada. Sebagai suatu kecintaan kita terhadap negara kita, negara Republik Indonesia, dengan lambang negara kita adalah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Arya proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kok kayaknya kurang semangat ini. Sekarang untuk kalian kembali bersemangat, mari kita tepuk semangat bersama-sama ya. Boleh? Boleh. Kita mulai. Tepuk semangat. 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 Pernah kalian disuruh untuk membawa atau memberikan sejumlah beras menjelang Idul Fitri? Nah, ya. Nah itu kurang lebih yang dinamakan dengan zakat fitrah. Boleh kira-kira dibayarkannya dengan uang? Boleh. Biasanya tidak pakai beras, pakai uang di sini. Atau mungkin ada yang pakai bahan pokok yang lain, makanan pokok yang lain, membayarnya di sini. Tidak ada ya, rata-rata dengan beras dan kalian memahami apa sih sebenarnya zakat fitrah itu, mulai dari pengertiannya, kemudian dasar hukumnya, kemudian tujuannya. Nah untuk itu kita simak PowerPoint atau gambar di depan berikut ini. Silakan diperhatikan. Zakat fitrah itu merupakan rukun Islam yang bagian keberapa? Ketiga ya. Setelah yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, dan yang ketiga adalah zakat. Keempat puasa, dan 5 haji bagi yang mampu. Jadi suci, kemudian tumbuh, kemudian berkembang dan berkah serta beres. Beres dalam artian tuntas ya, tuntas dari membersihkan jiwa juga harta kita. Baiklah anak-anak, sambil diperhatikan selanjutnya. Nah, kita akan berbicara di sini tentang satu pengertian zakat. Zakat itu secara bahasa atau etimologi berasal dari kata az-zakah yang artinya suci, berkembang, bersih, tumbuh, dan berkah. Nah, kemudian untuk dasar hukumnya di dalam Al-Quran itu sendiri disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim.
inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Nah, jadi tujuan daripada zakat itu sendiri adalah menyucikan harta kita. Dari pemaparan yang tadi, entah itu dari mulai pengertian zakat fitrah, kemudian dasar hukum, kemudian macam-macam zakat. Kira-kira ada berapa zakat itu? Tipe zakat ada berapa? Yang tadi sudah kita sebutkan adalah zakat fitrah. Zakat yang ini kira-kira zakat apa? Zakat mal atau zakat harta. Bisa jadi dalam bentuk tanah atau hasil kebun, atau mungkin perhiasan yang kalian pakai, atau mungkin ada yang terjadi kantoran, itu juga dikenakan zakat, yaitu zakat profesi. Ya, masih banyak juga yang lain seperti peternakan dan sebagainya. Zakat atau syarat wajib zakat yang pertama adalah tentu saja harus Islam, karena orang Kristen tidak wajib zakat. Nah, untuk yang kemudian yang kedua harus merdeka. Sekarang itu sudah tidak ada yang namanya budak atau hamba sahaya. Semua yang ada di Indonesia itu merdeka, kecuali zaman dulu mungkin. Zaman dulu itu masih banyak hamba sahaya atau budak, termasuk sahabat Nabi yang namanya Bilal dulu kan budak. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah balik dan berakal. Ini tentu saja untuk zakat mal ya. Di dalam ketentuan zakat fitrah tidak demikian. Karena zakat fitrah mah bayi yang baru lahir saja sebelum Idul Fitri itu harus sudah bayar zakat fitrah. Semuanya orang Islam wajib bayar zakat untuk zakat fitrah ya khususnya. Kalau zakat mal bagi mereka yang mencapai nisab atau sudah mencapai kadarnya, contoh ibu kalian misalkan sudah membeli nih 85 gram emas, maka diwajibkan untuk zakat sebesar 2,5%. Setelah tadi kita mendengarkan tentang syarat wajib zakat, untuk berikutnya adalah yang siapa saja sih yang berhak menerima zakat fitrah itu atau zakat ini? Di sini di dalam Al-Quran disebutkan ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Berdasarkan keterangan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil wallahu alimun hakim. Yang kurang lebih dari keterangan ayat yang ada di atas, kurang lebih bisa diidentifikasi ada 8 golongan yang wajib mendapatkan atau mendapatkan bagian zakat ya. Yang pertama di situ adalah fakir. Kalian tahu fakir? Fakir itu tidak punya apa-apa, tidak punya harta dan tidak. Yang golongan kedua adalah miskin. Miskin itu punya harta tapi tidak mencukupi. Ya, di lingkungan kita masih banyak yang miskin, banyak punya harta tapi tidak mencukupi. Untuk yang ketiga adalah amil. Nah, di sini amil biasanya yang suka mengurusi zakat. Biasa kalau kita menjelang Idul Fitri, biasa dikumpulkan di musola ya. Kalau tidak terguru ngaji kan biasanya di musola. Atau kalau tidak di musola biasanya diambil langsung sama RT RW kan. Nah, itu nanti disebarluaskan kembali. Dan mereka termasuk golongan yang boleh atau yang wajib menerima bagian daripada zakat itu sendiri. Nah, kemudian untuk berikutnya adalah mu'allaf. Tahu mu'allaf? Kira-kira apa mu'allaf? Orang yang baru masuk Islam. Pak, bagaimana misalkan jika mu'allaf itu orang kaya? Wajib juga enggak? Wajib, tetap
itu adalah salah satu bagian yang memang harus dijalankan walaupun mereka dalam kategori orang punya atau orang berharta, karena itu adalah bagian dari penghargaan dari Islam untuk mualaf ya. Nah, yang berikutnya, golongan berikutnya adalah rikob, atau dengan kata lain budak yang ingin memerdekakan diri. Nah, golongan yang berikutnya adalah gorimin. Gorimin ini adalah golongan yang dalam kategori orang yang terlilit hutang. Pak, apakah mereka memang berhak mendapatkannya? Berhak. Karena setidaknya dengan zakat itu sendiri dapat meringankan beban mereka. Untuk berikutnya, fisabilillah, orang yang dalam perjalanan ya, orang yang dalam perjalanan menuntut ilmu. Pernah melihat ada santri yang jalan kaki banyakan atau 1-2 orang, biasanya suka minta ke warga sekitar. Nah, itu masuk dalam kategori fisabilillah, orang yang berada dalam jalan Allah yang hadir. Golongan yang terakhir adalah ibnu sabil. Akhir ini adalah orang yang kehabisan bekal. Nah, terus untuk bagian ke-6 adalah hikmah dari menunaikan zakat. Yang pertama, hikmahnya adalah membersihkan harta kita, tentu saja ya. Karena ibarat kata harta kita itu masih kotor jika belum ditunaikan zakatnya. Dengan catatan jika sudah mencapai nisab atau kadarnya. Contoh yang tadi diulangi kembali, jika ibu kalian punya bisa membeli 85 gram emas dalam setahun, itu wajib dikeluarkan zakatnya dalam persentase 2,5%. Contoh misalkan di sini juga ada yang ternak domba, kebetulan di kandangnya itu ada 40 atau sampai 50 ekor kambing, maka wajib juga dikeluarkan zakatnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian hikmah yang berikutnya adalah menumbuhkan rasa kepedulian. Nah, ingat, tujuan zakat ini adalah menumbuhkan kepedulian sosial atau menumbuhkan rasa kepedulian sosial. Tidak terjadi ketimpangan yang kaya dengan yang miskin. Saling berbagi, ya. Kemudian hikmah yang berikutnya adalah mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Kalau bukan karena zakat mungkin bisa saling salah sangka dan sebagainya. Dengan adanya zakat, si kaya menyalurkan zakatnya kepada si miskin, di situ terjadilah sesuatu hubungan yang harmonis, tidak lagi canggung dan sebagainya. Dan berikutnya adalah menjaga keberkahan harta, serta yang terakhir adalah membantu menyejahterakan umat. Nah, dari pemaparan yang tadi saya ingin membentuk dalam 5 kelompok untuk menyimpulkan mulai dari pengertian, kemudian dasar hukum, kemudian tujuan dari zakat itu sendiri, kemudian macam-macam zakatnya. Akan dibagi, yang dari sini dibagi menjadi 5 kelompok. Boleh? Yang ini berarti di kelompok 1, kelompok 2. Yang lagi sama. Yang lagi buat 2 kelompok. Silakan dibuat 2 kelompok. Ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 2.
Kan? Ya. Oke, sekarang Bapak mau menanyakan siapa yang di kelompok 1? Ya, hasil diskusinya gimana? Yang agak besar, yang agak keras suaranya? Siapa saja? Oke, itu kurang lebih dari yang didapatkan dari kelompok 1 ya. Kelompok 2 mana? Silakan dipaparkan hasil dari kelompok 4. Tujuan dan manfaat. Untuk yang kelompok terakhir memang terima kasih. Dan beri tepuk tangan untuk yang sudah membacakannya. Kita hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama tentang materi zakat fitrah ini. Yang pertama adalah intinya zakat fitrah itu adalah zakat yang untuk membersihkan jiwa dan raga kita sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Pak, apakah boleh membayarnya di awal Ramadan? Tentu saja boleh. Ya, di awal Ramadan boleh sampai dengan di penghujung Ramadan setelah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Pak, bagaimana kalau seandainya dibayarkannya setelah sholat Idul Fitri? Itu dianggap sedekah, bukan lagi dianggap zakat fitrah. Ya, itu. Jadi umumnya zakat fitrah di kita dibayarkan dengan menggunakan beras senilai 2,5 kg atau 2,5 kg atau setara dengan 3,3 liter beras. Ya, bisa juga diganti dengan uang kurang lebih senilai Rp40.000 kemarin itu. Ya. Kemudian, nah, zakat bukan sekedar kewajiban dari refleksi yang kita ambil ya. Bukan hanya sekedar kewajiban zakat fitrah itu, jadi melainkan bukti kepedulian dan kasih sayang dari kita terhadap sesama yang ada di lingkungan kita. Nah, sekarang coba kira-kira hitung ada berapa anggota di rumah kalian. Ada yang 2 orang, 3 orang sama ayahnya?
4 orang. Kalau 4 orang dikali 2,5 kilogram, berapa kilo kira-kira? 2,5 kali 4 berapa? Kurang lebih 10 kilogram ya. Kalau ditotalkan kurang lebih kalau pakai literan 13,2 liter ya, karena kalau di liter itu lebih banyak daripada 2,5 kilogram ya. Kalau kilogram itu lebih sedikit daripada liter, jadi 1 kilo itu lebih dari 1 liter nih. Dan kalau di total 2,5 liter itu kurang lebih setara dengan ukuran 3,3 liter, kurang lebih itu. Nah, sekarang akhir ya. Kalian sudah berpartisipasi dalam pembahasan bab cetak fitra. Mudah-mudahan kalian mengerti, mudah-mudahan kalian bisa mengamalkannya mungkin di Idul Fitri yang akan datang di akhir. Akhirul kalam, terima kasih juga untuk bantuan kalian.